Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Kami harap Anda dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Kami adalah mahasiswa antropologi Universitas Erlangga angkatan 2020. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami untuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah teori antropologi 1. Bisa share screen? Oke, pada tugas akhir yang dikerjakan dalam kelompok ini, kami dari kelompok 4B sepakat untuk memilih topik teori difusi inovasi yang telah kami pelajari dan diskusikan dalam kelas sebelumnya. Maka kami sepakat untuk mengambil judul proses difusi inovasi dalam perubahan pola pembelajaran mahasiswa saat pandemi COVID-19. Next slide. Oke, sebelum menjelaskan mengenai tugas kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti apa kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Asyifa Ajeng Kwinesya, asal dari Surabaya. Selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Nama saya Maulida Ziadatul Ilmiah dari Bojonegoro. Nama saya Putra Pradana Kusuma Hardas. Saya Maudinur Fajriyah. Oke, bisa next slide. Seperti yang kita ketahui bahwa di seluruh dunia ini mengalami pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19. Jadi dampak dari COVID-19 itu memberikan dampak yang begitu besar dan berbahaya hingga mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Mereka menetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan di bidang pendidikan yaitu dengan dikeluarkannya surat edaran atau SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, yang dari salah satu isi surat edaran tersebut adalah memberikan himbauan untuk belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dengan bantuan teknologi modern dan internet. Informasi surat edaran ini kami akses melalui website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Kemudian perlu diketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan saat melakukan pembelajaran daring itu merupakan salah satu hasil dari proses difusi inovasi. Next. Nah, untuk penyelesaian tugas kami ini, kami menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggunakan riset melalui studi pustaka atau literatur review dan juga wawancara. Wawancara ini kami lakukan kepada mahasiswa di Universitas Erlangga, khususnya pada program studi antropologi di angkatan 2019 yang di mana mereka itu sudah pernah menjalani kuliah offline selama 1 semester. Jadi kami bertanya untuk mengetahui bagaimana perbedaan pola pembelajaran di universitas saat pandemi COVID-19. Apakah ada perbedaan sebelum adanya pandemi COVID-19. Kemudian hasil wawancara yang kami peroleh, kami analisis dan mengkorelasikannya dengan teori difusi inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh rekan saya, Putra, silakan. Ya, pertama-tama pengertian teori difusi itu menggambarkan proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan dari waktu ke waktu kepada anggota kelompok dari suatu sistem sosial melalui saluran tertentu. Dalam hal ini, teori difusi inovasi merupakan salah satu teori komunikasi yang cukup luas dalam berbagai hal, terutama dalam hal sosialisasi ide-ide baru. Dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yakni inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Lebih lanjut lagi, Rogers dan Shoemaker dalam Haryadi mengemukakan bahwa proses difusi inovasi melalui 4 tahapan, yaitu pengetahuan, menyangkut kesadaran individu terhadap adanya inovasi beserta fungsi dari inovasi tersebut. Yang kedua ada persuasi tentang sikap individu dalam menerima atau tidak inovasi tersebut. Yang ketiga ada keputusan, peran individu dalam penentuan pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Serta yang keempat ada konfirmasi, peran individu dalam mencari pendapat yang menguatkan keputusan yang telah diambilnya.
dan bersifat fleksibel, bisa berubah jika pesan inovasi yang diterima berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, lalu di Indonesia sendiri, virus COVID-19 mulai dideteksi telah menular mulai dari bulan Maret tahun 2020 dan menyebabkan pandemi di Indonesia. Pandemi ini berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali sektor pendidikan. Pada masa tersebut juga membuat pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan guna memutus rantai penyebaran virus corona ini, seperti kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, seperti PSBB, PPKM, dan yang lainnya, agar masyarakat dapat terus di rumah saja. Kebijakan-kebijakan tersebut juga mempengaruhi cara belajar dan kehidupan sekolah maupun perguruan tinggi. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut memaksa sekolah maupun perguruan tinggi menerapkan pembelajaran secara daring. Hal ini juga menyebabkan perubahan dalam pola pembelajaran para siswa atau mahasiswa yang semula selalu dilakukan secara luring menjadi secara daring di setiap pembelajaran yang tidak memerlukan praktikum yang harus memerlukan ruangan khusus. Selanjutnya, Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu pola perubahan pembelajaran mahasiswa. Pada artikel ilmiah ini, kami mengambil fokus pada pola pembelajaran mahasiswa di Universitas Airlangga. Kami memberikan 4 pertanyaan kepada narasumber yang dijawab berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing narasumber. Beberapa di antara pertanyaan tersebut menjawab rasa penasaran kami untuk membandingkan melihat perbedaan antara belajar offline maupun online, yaitu untuk cara mengajarnya, setiap dosen mempunyai ciri khas yang berbeda. Ada yang mengajar sambil memberikan contoh, seperti memperlihatkan contoh dari internet atau YouTube. Kemudian ada juga yang presentasi setiap minggunya, baik dari dosen tersebut atau juga dari mahasiswanya. Cukup banyak perbedaan dalam kegiatan belajar mengajar ketika di luar jaringan dan di dalam jaringan. Selain perbedaan proses belajar mengajarnya, cara dosen menjelaskan materi pun ikut berbeda. Dari wawancara bersama narasumber tersebut, kami jadi tahu bahwa untuk perbedaan di kuliah online, dosen lebih banyak menjelaskan teori. Selama KBM offline, diskusi menjadi lebih santai karena lawan bicara dapat langsung didengar dan dapat langsung dijawab. Sedangkan dalam KBM online, terkadang ada kendala jaringan yang membuat penanya harus menunggu beberapa saat. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan, kemudian dianalisis menggunakan teori difusi inovasi melalui 4 tahapan, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, tahap pertama teori difusi inovasi adalah analisis tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan merupakan tahap yang paling awal dari difusi inovasi, di mana individu sadar akan adanya inovasi beserta fungsi dari inovasi tersebut. Awal dari pelaksanaan pembelajaran daring memang bukanlah suatu hal yang nyaman bagi mahasiswa, mengingat mahasiswa harus berhadapan dengan layar gadget untuk waktu yang tidak sebentar setiap harinya. Mahasiswa mengaku lebih mengasyikkan ketika kuliah dilaksanakan offline, karena dapat berinteraksi langsung dengan dosen dan teman-teman. Akan tetapi, lambat laun mahasiswa mulai sadar dan mengerti bahwasanya kegiatan belajar mengajar harus tetap dilaksanakan. Jika tidak dapat merubah apa yang sedang terjadi, maka satu-satunya cara manusialah yang harus beradaptasi, yakni dengan mengikuti pembelajaran daring dengan serius dan penuh tanggung jawab. Sekarang ini, adanya inovasi dalam proses pembelajaran telah dianggap sebagai suatu hal yang normal dan sudah menjadi aktivitas. Dengan adanya kesadaran akan adanya inovasi dalam pembelajaran, maka mahasiswa juga jadi mengerti akan fungsi dari inovasi tersebut, yang mana inovasi dalam pembelajaran daring menjadi pilihan yang tepat supaya tetap memperoleh ilmu selama pandemi berlangsung. Yang kedua, analisis tahap persuasi difusi inovasi. Tahap persuasi adalah perihal bagaimana sikap individu dalam menerima atau tidak kehadiran inovasi tersebut.
Mahasiswa akan berupaya untuk menggali dan mencari tahu lebih banyak terkait inovasi yang dimaksud dan menafsirkan informasi yang diterima. Hasil akhir dari tahap persuasi ini adalah adanya penentuan untuk menyukai atau tidak menyukai inovasi tersebut. Dari wawancara yang telah dilakukan, mahasiswa antropologi Universitas Airlangga tidak menolak dengan adanya inovasi dalam proses pembelajaran tersebut. Setelah dilakukannya wawancara, diketahui banyak alasan untuk mahasiswa menolak adanya difusi ini, seperti halnya kendala jaringan, beberapa jadwal kuliah yang kerap berubah-ubah ketika pembelajaran daring, tugas yang diberikan cenderung jadi lebih berat, serta komunikasi dengan teman-teman jadi terganggu. Akan tetapi, mahasiswa antropologi Universitas Airlangga memilih untuk menerima inovasi tersebut yang juga diiringi dengan adaptasi. Yang ketiga adalah analisis tahap keputusan difusi inovasi. Tahap keputusan dalam difusi inovasi yakni peran individu dalam penentuan pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Yang mana menerima inovasi berarti akan sepenuhnya menerapkan inovasi, sedangkan menolak berarti tidak akan menerapkan inovasi. Dalam bingkai perubahan pola pembelajaran mahasiswa saat pandemi COVID-19, mahasiswa antropologi Universitas Airlangga telah menerima adanya inovasi ini. Tidak ada penolakan dari mahasiswa terkait adanya difusi inovasi dalam proses pembelajaran. Meskipun mahasiswa merasa kuliah daring tidak senyaman kuliah offline, salah satunya perihal diskusi sebab lawan bicara dapat langsung didengar dan langsung dijawab. Akan tetapi dengan kekurangan tersebut, mahasiswa tetap mengikuti kelas online, walaupun terkadang mengeluhkan jaringan yang tidak selalu baik. Mahasiswa juga tetap mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, walaupun tugas kuliah daring dirasa cukup berat dan lebih banyak dibanding tugas kuliah offline. Analisis yang terakhir yaitu mengenai tahap konfirmasi difusi inovasi. Tahap konfirmasi dalam proses difusi inovasi yakni peran individu dalam mencari pendapat yang menguatkan keputusan yang telah diambilnya. Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa antropologi Universitas Airlangga adalah mahasiswa menerima inovasi yang ada dalam proses pembelajaran di universitas. Mahasiswa mengikuti kelas online, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, serta mengisi presensi kehadiran yang juga melalui platform Hebat Unair. Akan tetapi kembali ke awal bahwa dalam proses konfirmasi tidak menutup kemungkinan bahwa individu itu akan mengubah keputusannya. Yang tadinya menolak jadi dapat menerima inovasi setelah melakukan penilaian atau evaluasi. Oke, baik, ini adalah bagian terakhir dari penjelasan kami, yaitu kesimpulan. Maka kesimpulannya yaitu difusi inovasi merupakan proses di mana gagasan baru dikomunikasikan kepada masyarakat dari waktu ke waktu kepada anggota kelompok dari suatu sistem sosial melalui berbagai saluran. Implementasi teori difusi inovasi yang dapat dijumpai di Indonesia, yakni terdapat dalam pendidikan di Indonesia, yaitu berkembangnya sistem pendidikan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercipta karena adanya proses difusi inovasi dapat merubah pola pembelajaran lama ke arah pola pembelajaran yang baru. Pola pembelajaran lama yang diterapkan di universitas adalah pola pembelajaran tatap muka dengan adanya pandemi serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Maka pola pembelajaran berubah menjadi pembelajaran daring yang memanfaatkan teknologi hasil dari proses difusi inovasi. Perubahan dalam pola pembelajaran yang mendadak dan belum pernah dicoba sebelumnya tentu akan membuat mahasiswa beradaptasi dan tentunya akan mendatangkan hal baik maupun hal buruk. Hal baiknya adalah pembelajaran terasa efektif dan efisien. Hal buruknya adalah tidak menutup kemungkinan dengan pola pembelajaran yang dilakukan secara daring, sehingga mahasiswa akan kehilangan esensi dari belajar. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 4B, dari Prodi Antropologi Universitas Airlangga. Sekian, terima kasih.